Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Henditan di Triso Channel, channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Oke teman-teman, jadi kali ini gue mau bahas koin requestan teman-teman. Koin yang teman-teman dari kemarin bilang, "Bang, tolong bahas koin AOA dong." Wah, koin AOA nih bakal naik nih, bakal kepam nih, denger-denger gosipnya. Katanya sih gitu ya. Jadi kali ini gue bakal bahas si koin Aurora ini atau koin AOA dari segi fundamental, dari segi teknikal, dan juga prediksi harga kedepannya ya teman-teman. Oke, jadi kita nggak usah lama lagi, langsung aja kita menuju ke laptop. Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari cryptocurrency, gue punya ebook gratis buat teman-teman. Di situ udah gue tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Teman-teman bisa lihat ilustrasi e-booknya di sini ya. Nah, e-book yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman. Tapi, teman-teman harus subscribe channel ini. Dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trisul Community. Karena di sana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada koin yang berpotensi untuk naik di sana. Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trisul Community, teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi. Dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini, karena kesempatan ini terbatas. Oke teman-teman, jadi seperti biasa, kalau kita mau bahas koin, kemana dulu? Ke coinmarketcap.com ya. Di sini kita coba cari AOA atau Aurora ya. AOA. Nah ini ada ya teman-teman, ketemu koin AOA atau Aurora di sini. Dan yang kita bisa lihat di sini dia ada di peringkat 812 dan dia masih dalam bentuk token ya teman-teman, belum jadi koin. Jadi kalau udah bentuk koin itu sebenarnya bisa disebut lebih bagus lah teman-teman ya. Dan peringkatnya juga masih di 812, artinya dia kan belum masuk 100 besar coinmarketcap.com ya. Ya kalau menurut gua sih berarti dari segi coinmarketcap.com ya fundamentalnya itu masih kurang bagus nih. Oke. Dan kita coba lihat harganya ya teman-teman. Untuk harganya sendiri ya dulu itu pernah menyentuh 800 rupiah ya. Mungkin ini waktu ICO dan harganya di pump habis-habisan di awal ya. Dan sekarang harganya berapa? 22 rupiah. Wah, jauh banget ya teman-teman. Pemotongannya ini bisa berapa kali lipat ya? 400 kali lipat turun ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masukin 400.000 tinggal 1.000 teman-teman. Gila. Jauh banget sih. Ya jadi makanya kalau misalnya waktu ICO memang teman-teman harus hati-hati ya, apalagi kalau harganya udah tinggi. Karena yang dimasukin bisa jadi tinggal dikit banget lah sisanya. Nah, sekarang harganya juga pernah naik lagi ke ini sekitaran 600 rupiah, turun lagi, dan terakhir ini di bulan Juli ya, harganya udah 210 rupiah. Terakhir ini pernah kepam lagi sampai 120 rupiah. Jadi kalau kita lihat di sini ini makin lama makin turun ya teman-teman. Kalau misalnya kita bisa tarik garis ini konsisten turun teman-teman. Nah pertanyaannya dia bisa kepam lagi nggak nih teman-teman? Nah itu juga harus kita lihat dari segi fundamentalnya dulu ya teman-teman. Oke. Dan kalau teman-teman lihat nih ini kan yang bisa kita lihat lagi nih di marketcap.com itu ini lihat listingnya ada di mana aja. Kalau listing sih dia ada di KuCoin dan Indodax ya mungkin yang teman-teman kenal. Jadi di Binance dan Coinbase itu dia nggak listing di sana teman-teman. Jadi ya bisa disebut sebenarnya udah bagus sih teman-teman karena udah listing di exchanger terkenal kayak KuCoin sama Indodax ya. Jadi lumayan oke lah teman-teman. Tapi disebut oke banget juga belum kalau menurut gua ya. Karena belum listing di Binance dan juga Coinbase. Tapi nggak apa-apa kan masih ada kesempatan kalau misalnya nanti tiba-tiba listing pasti harganya akan naik kan, betul. Jadi masih ada peluang justru teman-teman. Nah sekarang kita langsung menuju aja ya ke websitenya teman-teman. Jadi kalau kita lihat secara fundamental nih teman-teman, di websitenya Aurora ini jujur aja websitenya agak simple lah. Dan teman-teman bisa lihat di sini langsung aja. Apa itu koin Aurora? Ya Aurora itu bertujuan untuk create a colorful blockchain world. Ya apa sih maksudnya blockchain yang lebih berwarna? Aurora is decentralized application platform based on third generation blockchain technology dedicated to providing mature blockchain technology solution for the entire industry. Jadi intinya sih dia ingin
provide mature blockchain atau blockchain teknologi solution yang dewasa di entire industry ya. Oh bagus sih sebenarnya. Cuman di sini kalau menurut gue masih belum jelas yang maksudnya mature blockchain itu apa sih gitu. Solusinya seperti apa yang ditawarkan. Dan di sini ada ekosistem and karakteristik. Di sini dia sudah membuat Aurora Chain ya teman-teman. Jadi itu juga lumayan oke karena dia punya blockchainnya sendiri. Aurora Dev Application, oke ini seperti biasa, Themis Consensus Mechanism, ya multi-chain parallel network. Oke, jadi dari segi ekosistem dan karakteristik ya lumayan oke ya. Ini mungkin mirip dengan blockchain atau koin yang lainnya ya teman-teman. Kalau dibilang bagus banget sih enggak, tapi dibilang jelek juga enggak teman-teman. Jadi oke gitu, ini udah lolos lah bisa dibilang. Nah sekarang kita bisa lihat roadmapnya. Nah kalau dilihat dari roadmapnya memang ini simple sekali ya teman-teman. Dan ini kan tahun 2018 Mei launch Aurora Chain ya. 2019 Desember implement upgradable blockchain. 2020 Desember complete multi-chain parallel. Dan di kedepannya itu ini ya teman-teman yang akan paling baru, mature Aurora ecosystem. Jujur aja ini masih belum jelas ya teman-teman, kalau menurut gua mature Aurora ecosystem tuh gimana sih. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu udah lebih jelas, multi-chain parallel system, build Aurora Disk, Aurora Dex, Aurora Pay. Yang ini mature Aurora ecosystem. Masih belum jelas, tapi ini adalah event yang akan tampil ya nanti di tahun 2021, berarti tahun ini, dan juga di bulan Desember. Untuk aplikasi downloadnya ini Aurora Mainnet Wallet. Terus komunitasnya based in USA, di sini ada dari USA, Nigeria, India. Ini lumayan banyak juga sih komunitinya kalau kita lihat di websitenya teman-teman. Partnersnya juga lumayan nih teman-teman, dan pastinya salah satunya adalah Indodax. Seperti yang teman-teman tahu kan udah listingnya nih teman-teman ada di sini. Dan cuma sampai situ doang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cari keterangan lain, ini paling bahasa, ini dokumen white paper. Udah, ini GitHub, ini aplikasinya. Udah, sisanya sih itu aja. Jadi menurut gue sih website ini cukup simple. Berarti project-projectnya juga menurut gue sih ya masih kurang banyak ya teman-teman. Dari segi project. Nah, kita coba lihat dari Twitternya ya teman-teman. Kalau dari Twitternya, oh ya buat yang belum tahu nih cara nyari Twitter resminya gimana ya teman-teman, tinggal kesini aja ya. Ke si coinmarketcap.com. Ini komunitasnya bisa teman-teman klik nih. Ada Reddit, ada Twitter, ada Bitcoin Talk. Nah, biasanya kita patokannya di Twitter ya. Nah, kita lihat di Twitter, di sini ada grup Telegramnya nih. Kalau teman-teman klik nanti teman-teman bisa lihat nih grup Telegramnya. Di sini ada membernya 8.354 members ya. Ya, segini banyak gak? Segini lumayan sih teman-teman, tapi ya disebut bagus banget juga enggak sih, karena kalau misalnya kita bandingin sama Shiba Inu ya, kan teman-teman juga tahu tuh. Kalau teman-teman lihat harganya kan ini harganya harga koin micin ya, Rp22. Mungkin mirip-mirip sama Shiba Inu. Jadi kalau ditanya apakah ini bisa naik kayak Shiba Inu, seperti yang teman-teman tahu kan Shiba Inu naiknya bisa gila-gilaan ya. Bahkan Shiba Inu itu sekarang ada di peringkat 48 nih, walaupun harganya lebih micin dibanding Aurora ya. Tapi kalau kita bandingin sih ya dia ada 167.000 member ya teman-teman. Tapi kalau dibandingin sama Aurora yang hanya 1/20-nya cuma 8.300 member. Jadi kalau menurut gue sih Aurora itu memang benar masih jauh di bawah si Shiba Inu ini ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di Twitternya pun followernya masih 34.000, menurut gue sih kurang ya. Karena biasanya rata-rata yang bagus itu 100.000 ke atas teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini ya kita lihat ya di sini project-project barunya itu ya dikit banget nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat yang kemarin kayak Chainlink, kayak Cardano, itu kan event-event barunya tuh selalu disundul-sundul terus ya. Sedangkan kalau gue lihat di Aurora ini bahkan ini ya jarang, ini udah bulan Juli, ini udah bulan September, ini postnya cuma satu nih teman-teman di bulan September ini doang, Beyond the Current Hype, NFT. Terus ini ada pengumuman Indodax mengkonfirmasi dukungan untuk Aurora Mainnet Swap. Jadi di sini semua token AOA berbasis ERC akan berubah menjadi jaringan mainnet Aurora Chain ya. Jadi ya begitu teman-teman. Jadi udah nggak berbasis ERC20 lagi, nggak pakai jaringannya si Ethereum lagi. Kalau yang ini teman-teman bisa baca lebih lengkapnya di sini. Indodax supports Aurora Mainnet Swap. Jadi intinya sih di Indodax Aurora ini untuk deposit sama penarikan AOA, maksudnya kalau teman-teman mau kirim-kirim menggunakan koin Aurora, itu udah nggak bisa dulu untuk sekarang, sampai pemberitahuan yang terbaru nih teman-teman ya, jadi belum dibuka.
Jadi paling buat teman-teman paling bisanya jual beli AOA di sini. Kalau jual beli AOA nggak ada pengaruhnya. Oke teman-teman. Oke, dan yang terbarunya lagi ya ini si Aurora Monthly Report. Ini kalau kita lihat nih ya teman-teman. Nah jadi update terakhir dari AOA nih berdasarkan dari telegramnya dan website resminya. Ini terakhir di Agustus 4 ya. Jadi ini udah lama banget, sekarang udah di akhir September, udah mau ke Oktober. Dan ini upgrade-nya teman-teman. Ya ini upgrade teknologinya. Dan apakah benar dia menaikkan harganya, ya kita langsung masuk aja ke analisis teknikal ya teman-teman. Karena kalau gue lihat dari fundamentalnya itu nggak bagus-bagus banget gitu si Aurora ini. Jadi masih kurang lah kalau menurut gue. Dan kalau dilihat harganya juga ya masih ngendep di bawah. Ini harga terbawahnya ya bisa dibilang nih. Ini deket-deket harga terbawahnya nih, 20-an rupiah. Ini kita lihat yang itu aja ya. Kita lihat yang dari rupiah aja biar gampang. Ini kita ganti ke time frame 1 hari. Nah, kalau dari time frame 1 hari sih di sini bener ya memang masih ada di bawah nih. Ini di bawah banget sih, teman-teman. Nah, apakah si Aurora ini masih bisa naik ke atas ya, teman-teman? Jadi kalau kita lihat di bulan Agustus kemarin kan ada update. Ya ini naiknya sedikit ya, teman-teman. Ini ada kenaikan sedikit di sini. Dan udah mulai turun lagi ya. Ya mungkin ini disebabin sama cryptocurrency yang lagi banyak FUD juga ya, teman-teman. Berita-berita FUD kayak China nge-ban crypto itu kan juga menurunkan harganya ya. Nah pertanyaannya ini apakah si Aurora ini bisa naik lagi atau enggak ya teman-teman. Nah ini kalau gue lihat sih kenaikan-kenaikan ini pasti namanya dipump sama cukong ya. Dan kalau menurut gue sih dari analisis teknikal ini akan agak susah ya teman-teman. Paling gini, skenario-nya kemungkinan AOA bisa naik kalau dia tembus gini nih teman-teman. Nah ini kan kalau teman-teman lihat dia lagi koreksi ya. Ini kan wajar, semua Bitcoin lagi koreksi. Tapi kalau misalnya koreksinya itu udah beres teman-teman, bisa jadi, ini kita cek ya 60% nggak? Wah ini udah sampai 70% bahkan. Udah down banget sih. Menurut gue sih memang ini harganya udah murah banget karena ada di support ya teman-teman. Nah di sini, sorry gue tebelin dulu ya. Nah jadi ada di sini dan ada di sini. Jadi menurut gue kalau kita mau beli Aurora memang antara di harga 10 dan 20 rupiah ya teman-teman. Kenapa gue bilang ada di sini? Ya karena ini adalah harga-harga terbawah. Kalau kita lihat selama histori sebelum-sebelumnya belum pernah lebih bawah dari ini. Jadi kalau saran gue sih kalau teman-teman yang mau beli bisa beli di daerah sini ya. Dan pertanyaannya apakah Aurora akan turun lagi? Kemungkinan besar ya teman-teman. Kenapa? Karena kan sekarang kripto lagi turun-turunnya ya. Jadi kemungkinan besar Aurora akan terbawa-bawa. Kalau gue sih akan beli di bagian sini ya, di bawah harga ya. Antara di harga 10 sampai 20-an rupiah teman-teman. Ya anggapannya di sinilah. 20 rupiahan ke bawah ya teman-teman. Ini nggak ada jaminan ya. Bisa disebut ini masih koin micin ya. Jadi gampang banget digorengnya, gampang banget terbangnya, turunnya juga cepet banget. Jadi menurut gue untuk masuk ke koin Aurora ini agak berbahaya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang mau mencoba-coba ya, masukin duit ke Aurora ini, siapa tahu bisa ke pump nih kayak gini. Ini bahkan pump paling kecilnya aja ini naik berapa kali lipat ya. Kita coba hitung. Nih, kalau misalnya teman-teman naik sampai ke sini ya, ke pump yang sebelumnya aja. Wah gila, ini udah naik 700%. Jadi kalau teman-teman masukin 1 juta jadi 7 juta ini. Terus kalau misalnya pump yang sebelumnya lagi nih teman-teman. Wah, ini naiknya bahkan bisa sampai 1000%. Nih ya, kalau kita lihat, wah 1700%. Jadi kalau teman-teman masukin 1 juta jadi 17 juta. Kalau kita lihat lagi ke sini, jadi 25 juta. Wah memang gede banget ya teman-teman. Tapi ini skenario pump and dump ya. Jadi kita nggak ada yang tahu beneran ke pump atau enggak. Kalau menurut gue sih bisa aja ke pump ya teman-teman. Tapi kalau gue lihat dari fundamentalnya, kecil kemungkinannya teman-teman. Paling kalau menurut gue sih kita cuma bisa ngarepin di bulan 12 ini ya, di Desember 2021. Semoga aja si mature ekosistem Auroranya ini memang event yang cukup bagus ya. Tapi kalau gue lihat sekarang-sekarang sih belum di follow up sama si Auroranya. Jadi untuk dalam waktu dekat untuk naik sih agak susah ya teman-teman. Dan gue saranin buat teman-teman yang mau invest di sini ya masukin aja uang makan teman-teman. Misalnya ya kalau uang makan teman-teman 1 juta ya nggak apa-apa gitu. Teman-teman uang makan 100.000 juga nggak apa-apa. Siapa tahu dia bisa naik berkali-kali lipat nih teman-teman. Jadi ketika apa teman-teman ikut. Tapi ketika dia ngendep di bawah ya udah. Namanya juga uang makan, teman-teman relain dan ya udah hilang aja. Nah teman-teman mungkin itu aja sih pembahasan gua soal koin Aurora ya. Ini bisa disebut koin micin tapi kalau bisa berubah jadi naga bisa aja. Tapi saran gue sih tetap aja masukin dengan memakai money management karena ini risikonya sangat tinggi teman-teman ya. Kita nggak tahu event-eventnya juga nggak jelas. Kita nggak tahu ini beneran bisa naik atau enggak. Tapi kalau naik siapa tahu gitu ya. Oke? Itu aja dari gua.
Semoga bermanfaat. Seperti biasa, kalau teman-teman mau investasi, jangan lupa teman-teman harus lakukan riset sendiri ya teman-teman, karena apapun itu investasinya adalah uang teman-teman sendiri. Thanks for watching. Kalau teman-teman suka dengan analisis video seperti ini, jangan lupa klik subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Gua Hendy Tan dan gua pamit dulu. Trade with Risu, tetap cuan.